Mengajarkan keikhlasan tanpa memberikan pencerahan peluang ekonomi secara langsung adalah dogma yang sadis. Bicara ikhlas memang sesuatu yang dalam lagi mendalam. Ia adalah nilai yang sudah tentu ada dalam setiap agama, budaya, bahkan fitrah manusia. Alat untuk merasakan kehadirannya adalah hati. Ya, nurani selalu distandarisasikan dalam norma dan etika-etika kultur masyarakat. Semua agama, budaya, bahkan nurani manusia selalu ingin dihadirkan orang-orang yang ikhlas dalam menebar kemanfaatan. Ingat, teori ini letaknya memang pada idealis dan fitrah manusia. Seperti halnya wajah mulus, manusia selalu menginginkan awet muda. Tapi berjalannya waktu memaksa pola pikir bahwa umur tua pasti datang menghadang. Jika mengajarkan teori ikhlas tak mengapa, ajarkanlah. Murid-murid yang menerima materi-materi nilai agung ini bisa jadi ia bukanlah anak orang kaya, bukanlah anak tokoh masyarakat saja, yang idealnya mereka memiliki backup keuangan dan relasi di masa rumah tangganya kelak. Saat pengajaran masuk dalam memorinya, mereka benar-benar membuang jauh tentang segala sistem bernuansa profit maupun komersil. Dampaknya, saat ia tumbuh dewasa dengan tanggung jawab yang diembannya, dia harus berhadapan dengan kenyataan dan keniscayaan bahwa menghasilkan maisha adalah keharusan. Lalu saat kesadaran itu tiba, ia bisa apa? Maka jalan satu-satunya yang bisa ia tempuh bersamaan mempertahankan himpitan kredibilitasnya, yaitu berbohong pada diri sendiri, selalu mengorasikan spirit keikhlasan, namun dirinya justru mendapat penghidupan dari orasinya. Kami percaya ada orang benar-benar ikhlas, tapi itu pun hanya dirasionalitaskan pada backup ekonomi yang memadai. Jika bicara proporsional dan konsekuen, orang kaya dari kalangan penceramah agama, dokter, dan pengacara adalah peran yang paling fatal di kehidupan ini. Di agama diajarkan tentang keikhlasan, tapi berapa banyak para aghnia kaya raya dia peroleh dari jalur pundi-pundi ceramahnya. Bukankah ini menjual agama? Tapi kami setuju bahwa hal tersebut memang layak dan pantas. Itu profesinya dan tidak pantas untuk dipermasalahkan. Lalu, para dokter bermain dengan nyawa manusia. Hampir setiap lulusan bertitel DR membuka tempat praktek. Anggap saja secara kasar, 1 hari 100.000 per orang. Kalau dalam sehari ada 20 pasien, walaupun angka perumpamaan tadi sangat kecil di kelas para tenaga medis, namun saya rasa mudah untuk menggambarkan kekapitalisasian dunia kesehatan. Tapi lagi-lagi kami setuju, memang itu adalah profesi dan kelebihan, dan mereka pantas dengan ganjaran hidup layak. Apalagi pengacara yang selalu bicara keadilan dan kemanusiaan. Semua orang ingin keadilan dan tidak mau diperlakukan tidak adil. Semua orang ingin diperlakukan secara pri-kemanusiaan. Namun problem attitude yang sangat terdegradasi, yang seharusnya adalah hak setiap insan, justru pengacara melihat peluang ini sebagai sumber dalam mengeruk pundi-pundi dolar. Dari mana royalti mereka dapat? Ya, tentu dari penggugat maupun tergugat. Betul, lagi-lagi kami setuju jika benar bahwa konsep keikhlasan adalah hal yang mutlak. Tidak bisa dicampur adukkan dengan dunia dan uang. Maka ajarkanlah anak didik, siswa, murid, atau santri tentang pembekalan skill ekonomi untuk prepare di masa kehidupannya kelak. Atau membiarkan dogma pengajaran seperti di atas tadi lalu mengulang generasi penjual ilmu.
Tetap ajarkanlah tentang keikhlasan, tapi arahkan juga tentang peluang untuk mengumpulkan keran-keran ekonomi di masa depan. Tepatnya saat murid-murid mulai mengemban tanggung jawab. Waktu dan produk dari suatu ilmu sangat pantas untuk dibarter dengan uang. Waktu manusia terbatas, secepatnya ia dituntut untuk mengambil peran. Tentunya peran yang ia gunakan untuk mengasah alat pencari cuan adalah bekal knowledge yang selama ini ia pelajari. Biarkan murid memiliki mindset bahwa kelak penghasilannya akan timbul dari jasanya, sebagai ganti dari keringat, waktu, dan uang yang dulu telah mereka keluarkan tanpa harus dihantui rasa dosa dan bersalah. Karena judge penjual agama menjual ilmu, menjadi korban yang selalu dibanding-bandingkan dengan orang yang tidak menerima upah atas ceramahnya. Sejauh ini setidaknya ada dua keadaan yang bisa mengcapture nasib ekonomi penceramah agama. Yang pertama, mereka selalu menolak biaya atas jasa ceramahnya karena sudah ada backup ekonomi. Kedua, penceramah agama yang benar-benar tidak meminta imbalan dan hidup dalam keterpurukan ekonomi. Siapapun yang berpikir realistis dan jujur, kategori penceramah kedua selalu hidup dalam kondisi dikasihani orang dan batin yang tersiksa. Mungkin dia sabar, ikhlas, dan mampu bertahan, tapi itu adalah konsep idealis. Tidak. Penulis tidak hanya bicara dalam konteks ilmu agama. Toh semua ilmu itu agama. Biarlah orang tetap sehat badan tanpa ia harus menjual rumah. Saat ada orang mengambil jalan hidup sebagai ahli kesehatan, hendaknya ilmu itu disalurkan secara cuma-cuma. Lalu bagaimana dengan uang gedung dan alat kesehatan? Meminta imbalan dari ganti biaya fasilitas dan waktu tutor adalah hal yang lumrah. Tapi jangan berlindung di balik alasan demikian. Pendidikan dikapitalisasikan. Titik tekannya dikapitalis. Lalu apa standar kapitalis? Kalau dibuat acuan pada harga dan anggaran, bukankah harga dan anggaran memang yang selama ini jadi pusat permainan angka? Lalu dengan apa? Tanyakan pada nurani, ia yang paling tahu tentang kejujuran dan batasan. Biarkan orang mendapat keadilan dan sikap kemanusiaan tanpa harus ditentukan angka nominal. Akhlak tidak pernah kenal dengan jumlah uang. Yang ia tahu hanya aturan nurani yang sudah berlaku dalam setiap insan. Lalu manusia datang membuat rules dan teknis bagaimana mendapat cara keadilan yang praktis.